Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap soleha seperti biasanya, walaupun sekarang kita belajarnya di rumah. Baik, untuk BPI kali ini, materinya adalah tentang wudhu yang benar. Nah, perlu Anda ketahui, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah tidaklah menerima sholat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Nah, berarti wudu itu adalah syarat sahnya sholat. Nah, pengertian wudu itu, wudu memiliki arti bersih dan indah. Bersuci di dalam Islam merupakan bagian penting ya Nanda, karena kodrat Islam sendiri adalah agama yang suci. Begitupun umatnya harus mempresentasikan hal yang sama. Secara syariat, wudhu berarti membersihkan anggota badan dari hadas kecil. Nah, wudhu itu menggunakan air suci dan menyucikan. Nah, tata cara dalam wudhu itu ada 7. Seperti yang sering Ananda lakukan. Nah, Ustazah akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itulah niat dalam hati dan membaca basmalah. Yang kedua, berkumur dan mencuci lubang hidung 3 kali. Yang ketiga, mencuci muka dari ujung kepala, tumbuhnya rambut hingga bawah dagu dengan meratakan sebanyak 3 kali juga. Yang keempat, mencuci kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Yang kelima, mengusap kepala dan telinga sebanyak 1 kali. Yang keenam, mencuci kedua kaki sampai mata kaki hingga 3 kali. Yang ketujuh adalah membaca wudhu. Untuk lebih jelasnya, silakan Ananda simak video berikut ini. Belajar wudhu bersama Sacil. Belajar niat, gerakan, dan doa wudhu. Niat wudhu. Nawaitul wudhu'a liraf'il hadafil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nawaitul wudhu'a liraf'il hadafil asghari fardhon lillahi ta'ala. Gerakan-gerakan wudhu. Membasuh telapak tangan. Berkumur. Membasuh hidung. Membasuh muka. Membasuh tangan kanan. Membasuh tangan kiri. Membasuh kepala. Membasuh telinga. Membasuh kaki kanan. Membasuh kaki kiri. Doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa
wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Sekarang Ustazah akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan wudhu. Itu ada 3. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kedua pintu pelepasan. Saluran buang air kecil atau besar ya Nanda. Itu ada pintu pelepasan yang Ustazah sebutkan tadi. Keluarnya sesuatu dari kedua pintu pelepasan, baik itu buang air kecil, buang air besar, dan maupun buang angin. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, hilang akal atau kesadaran karena pingsan dan gila, atau karena obat bius dan tidur. Nah, orang yang setelah wudhu kemudian pingsan, itu wudhunya akan hilang atau batal, atau karena obat bius dan tidur. Misal, kalian mau sholat duha, kemudian disuntikkan vaksin atau apa, nah itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu karena obat dan tidur. Dan yang tidur, nah itu juga membatalkan wudhu. Yang ketiga, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan secara langsung. Nah, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan secara langsung itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Saya akan menjelaskan tentang keutamaan wudhu. Yang pertama adalah syarat diterimanya ibadah sholat. Itu adalah keutamaan wudhu ya. Syarat diterimanya ibadah sholat. Nah, Rasulullah bersabda, Allah tidak menerima sholat salah satu orang di antara kalian ketika ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, wudu menggugurkan dosa-dosa kecil dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jasad bersama dengan menetesnya air bekas wudu. Nah, itulah pentingnya wudu. Ketika kalian wudu, itu menggugurkan dosa-dosa kecil dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh jasad dengan tertetesnya air bekas wudu kalian bersama dengan dosa-dosa kecil kalian dan kesalahan-kesalahan kalian yang kalian lakukan untuk hari itu. Ketika wudhu itu dilakukan dengan benar. Dan yang ketiga, menjaga kesehatan. Nah, ini menjaga kesehatan, salah satu profesor di Jepang pernah meneliti bahwa ketika kita mencuci hidung, bukan mencuci ya Nanda, ketika wudhu bagian hidung itu kan airnya dihirup kemudian dikeluarkan lagi, itu ternyata dapat merangsang sel-sel dalam tubuh kita, membuat kita lebih sehat. Nah, yang keempat, anggota yang terkena air wudhu akan bercahaya di akhirat. Nah, subhanallah sekali, kalau wudhu kalian benar, anggota yang terkena air wudhu akan bercahaya di akhirat. Yang kelima, menjaga wudhu bisa mengusir setan dan menjadi tanda dari kesempurnaan iman. Yang keenam, seseorang yang menyempurnakan wudhu dengan membaca doa setelah wudhu dapat menjadi penyebab terbukanya pintu surga. Subhanallah, kan? Seseorang yang menyempurnakan wudhunya dengan membaca doa setelah wudhu dapat menjadi penyebab terbukanya pintu surga. Bayangkan ketika kita meninggal nanti dalam keadaan bersih, wudhu dengan benar wudhunya, kita menyempurnakan wudhu dengan benar.
ketika meninggal kita bisa terbukanya pintu surga, Ananda. Itu adalah keutamaan wudhu. Nah, di sini Ustazah akan menceritakan kisah tentang sahabat Rasulullah yang mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Humran pembantu Utsman menceritakan bahwa Utsman bin Affan RA radhiyallahu an pernah meminta air untuk wudhu, kemudian ia berwudhu. Beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung, membasuh mukanya 3 kali, membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali, mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, mengusap kepala, membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian kaki yang kirinya seperti itu juga. Diriwayatkan dalam hadis, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian berdiri melaksanakan 2 rakaat dengan tidak mengucapkan pada dirinya, maka dia akan diampuni dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada beberapa sholat sunnah, salah satunya adalah sukril wudu. Nah, sukril wudu ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah wudu. Kisah sahabat yang terkenal dengan sholat sukril adalah Bilal bin Rabah. Bagaimana yang tertuang dalam hadis berikut, Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya, karena aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam atau siang. Pasti aku melakukan sholat dengan wudhu tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan untukku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, berdasarkan kisah di atas, jika seseorang melakukan sholat sunnah wudhu, dijanjikan tempat yang terindah oleh Allah Subhanahu wa taala, menetapkan surga dan memberikan ampunan untuk orang yang ikhlas sholat sunnah wudhu. Itu adalah kisah tentang Bilal bin Rabah. Nah, kisah lain adalah keutamaan wudhu juga. Suatu ketika Syekh Junaid al-Baghdad sakit mata. Beliau pun segera berobat kepada seorang tabib terkenal di kota Baghdad. Ketika tabib mendengar bahwa Syekh Junaid akan berobat kepadanya, dia langsung mendatangi rumah Syekh Junaid. Ketika bertemu beliau, tabib itu segera memeriksa kedua mata Syekh Junaid. Kemudian tabib itu memberitahu jika Junaid ingin cepat sembuh dari sakit matanya, dia harus menjaga matanya jangan sampai terkena air. Ketika tabib itu telah pergi, terdengarlah suara azan. Saatnya Syekh Junaid untuk sholat. Beliau segera pergi ke tempat wudhu. Rupanya beliau sedikit bimbang kalau mengambil air wudhu, tentu matanya akan terkena air, pikirnya. Sakit matanya bisa bertambah parah, seperti kata tabib. Sedangkan tabib tadi menyarankan untuk matanya tidak terkena air. Namun akhirnya Syekh Junaid tetap berwudu membasuh mukanya untuk menunaikan sholat. Beliau meyakini bahwa hanya Allah sajalah yang akan menyembuhkannya. Seusai sholat, Syekh Junaid pun tertidur. Ajaibnya, sakit mata beliau hilang sesaat sebelum Syekh Junaid terbangun dari tidurnya. Beliau mendengar suara Junaid sembuh karena ia lebih ridho kepadaku. Seandainya ahli neraka minta kepadaku dengan semangat, niscaya aku luluskan permintaannya. Itu adalah kisah keutamaan wudhu. Subhanallah sekalian, Anda. Cukupkan materi BPI kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga corona segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka seperti biasanya. Tetap semangat, jaga ibadah, jangan kendorkan ibadahnya, duhanya, qiyamul lail, tilawah, dan merojaahnya yang terutama. Ustazah akhiri, jazakumullah khair katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.